saat ini beliau sebagai dokter spesialis anestesi RSUD Gunung Sangatta dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga merupakan penulis buku penulis buku yang luar biasa banyak buku yang telah beliau tulis ada banyak diantaranya saya sebutkan 8 yakni Mengobati dengan Hati, Memoir Onomichi 2007, Kenapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit, kemudian Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit, Karena Kita Begitu Berharga, kemudian Rahasia Kesehatan Rasulullah, Kitab Akhir Hayat, dan yang terakhir adalah Cinta, Kesehatan, dan Munajat. Demikian sedikit kurikulum dari Dr. Ade Hasman, dan saatnya kita mendengar secara langsung penjelasan beliau tentang peranan imun dalam upaya meningkatkan imun di masa pandemi. Nah, izinkan saya untuk mempersilahkan Dr. Ade dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan. Kepada Dr. Ade Hasman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustadz Mahfrufin, Ustadz Budi Al-Faiz, Ustadz Munif, Ustadz Khoir, Ustadz Zarina, dan seluruh Ustadz Ustazah di Darussalam, guru SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, dan yang saya cintai para peserta webinar Darussalam Ramadan pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali insya Allah di majelis ilmu yang mulia ini, meskipun kita bertemu wajah secara daring, dan daring ini juga dikarenakan kita masih dalam atmosfer suasana pandemi. Jadi kalau kita mereview perjalanan ujian yang kita terima, pandemi yang kita alami di negeri kita ini sudah berjalan selama 1 tahun 53 hari. Sejak kasus pertama dulu diumumkan pada 2 Maret 2020. Dan kemarin sempat diinformasikan kepada kita semua bahwa pada masuk Januari kasus coronavirus di negeri kita tuh sudah mencapai angka di atas 1 juta kasus. Jadi meskipun secercah harapan sudah mulai terlihat, artinya ada program vaksinasi yang mulai berjalan. Tapi bagaimanapun fakta di lapangan, ternyata pandemi ini belum berlalu. Corona masih hadir di sekeliling kita. Mungkin sebagian dari kita sudah agak merasa jenuh, bosan, atau bahkan ada di antara dari teman-teman, saudara-saudara kita yang mulai abai. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk partisipasi mengisi acara di Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Darussalam Sangatta ini. Saya ingin rasanya untuk merefresh kembali, untuk menghadirkan dan menjaga kewaspadaan kita bersama. Mungkin kita baru mendengar beberapa hari yang lalu, cukup viral beritanya, di broadcast di mana-mana. Misalnya terjadi satu second wave, gejala gelombang kedua yang menimpa negeri India. Jadi di India itu kasus kematian mencapai ribuan seharinya, dan kasus positif baru itu mencapai ratusan ribu. Selama 1 tahun kita menjalani ujian ini dengan segala melodrama yang terjadi di sekitar kita. Kita mungkin ikut menyaksikan, ada di antara teman-teman kita, sahabat kita, handai tolan, bahkan atau keluarga, guru, atau pimpinan-pimpinan kita yang gugur selama pandemi. Sama-sama kita di bulan yang baik, di bulan Ramadan ini kita bermohon doa, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka-mereka yang berpulang di masa pandemi dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah mudah-mudahan dicatat sebagai gugur dalam status syahid.
sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Mungkin saya agar lebih masuk ke acara, saya share screen ya kepada peserta sekalian ya. Bagaimana kelihatan adanya slide-nya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengambil tema peranan iman dalam upaya meningkatkan imun di masa pandemi. Kata iman, imun, dan aman itu sekarang malah menjadi tagline ya, tagline yang digelorakan, yang disosialisasikan oleh gugus tugas COVID dan pemerintah juga ya. Kita melihat memang huruf-hurufnya ini seperti mirip iman, imun itu seolah-olah otak-atik gatok ya. Meskipun dia berasal dari bahasa yang berbeda ya. Iman itu tentunya diambil dari bahasa Arab. Sementara imun mungkin ini berasal dari bahasa Latin, imunitas ya awalnya ya. Biasanya kita mengkaitkan iman dengan aman dan amanah. Itu berada dalam satu akar kata. Orang yang beriman adalah orang yang mengamankan kondisi sekelilingnya. Bersama orang beriman, maka amanlah kehidupan orang lain, nyawa, darah, kehidupan orang lain. Bersama orang beriman, maka amanlah marwah, harga diri, kehormatan orang lain. Dan bersama orang beriman, amanlah harta, properti, kepemilikan orang lain. Jadi, sekedar refresh kembali sebelum saya masuk ke materi. Saya ingin menegaskan dan menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya yang namanya wabah itu adalah sebuah keniscayaan dalam perjalanan hidup manusia. Jadi pertanyaan yang hadir pada umat manusia bukan apakah wabah akan terjadi, tapi kapan terjadinya. Kalau kita melihat kilas balik sejarah, wabah dalam skala besar tuh hampir terjadi setiap rentang 1 abad, setiap 100 tahun ya. Dan di antara 100 tahun itu ada wabah-wabah dalam skala yang lebih kecil. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi sebenarnya, seberapa kesiapan kita menghadapi wabah itu apabila kita bertemu dengan wabah tersebut. Qadarullah kita yang hidup di era ini ditakdirkan bertemu dengan pandemi. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan, survive, melewati wabah tersebut. Umumnya, masyarakat manusia di belahan bumi manapun, itu tidak pernah punya kesiapan yang maksimal dalam menghadapi wabah. Karena wabah terjadi secara seketika begitu saja. Dan bagaimana kalau kita kilas balik sejarah pandemi corona di Wuhan, pada bulan Desember 2019, dalam rentang waktu 1-2 bulan, langsung menyebar ke 200 negara, meretas ke 5 benua, secara sangat cepat dan secara sangat mendadak. Kita mungkin masih ingat di awal-awal wabah, banyak pemimpin-pemimpin dunia, bukan hanya di negeri kita saja, bahkan di negeri adidaya sekalipun, itu menyikapi wabah itu dengan denial. Ya, seolah-olah wabah itu tidak akan masuk ke negerinya. Dulu kita mendengar guyonan bahwa nggak mungkin pandemi ini masuk ke Indonesia, orang Indonesia kebal-kebal, makan nasi kucing dan sebagainya. Tapi kenyataannya pada hari ini boleh dikatakan tidak ada satu negara pun yang terbebas dari tidak terkena dampak wabah corona ini. Dan kita bisa melihat dalam rekaman-rekaman jejak digital sejarah betapa negara adidaya seperti Amerika sekalipun, ketika wabah pertama sekali menyentak negeri Paman Sam tersebut, di sana mereka tidak punya APD, sediaan untuk mengantisipasi wabah dengan baik. Jadi mereka menggunakan jas hujan ketika itu ya. Dan ini sekedar ilustrasi perjalanan bahwa wabah itu senantiasa terjadi di planet bumi ini ya. Dalam skala besar, saya memberikan semacam catatan tersendiri ya. Ini yang besar-besar ini diantaranya misalnya cacar ya. Ini cacar berlangsung 459 tahun. Dahulu tuh cacar mematikan. Dan cacar kalau sekarang tidak menimbulkan, tidak menghadirkan ketakutan dan tidak menimbulkan peristiwa kematian, ini adalah kisah dari
suksesnya sebuah vaksin ya. Dan yang paling monumental, yang ini juga masih kerabatnya corona, adalah flu Spanyol yang berlangsung selama 1 tahun, menelan korban sampai 5. Dan terakhir pada Desember ini ya, ini masih ongoing proses, kita menjalani masa di mana coronavirus disease 19 tengah mengalami pandemi di dunia ini ya. Ini sekedar refresh kembali bagaimana mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan tidak boleh lengah ya. Di dunia sekarang sudah 145 juta kasus selama setahun lebih dengan angka kematian 3 juta. Sementara di Indonesia ini data update sampai 21 April ya, ada 1,63 juta kasus dengan angka kematian 44.172. Kalau lihat dunia, justru para epidemiolog dan ahli virus itu pernah mengatakan bahwa bahaya dari virus coronavirus ini terletak pada tidak bahayanya dalam tanda kutip. Dalam arti kata begini, kalau virus semisal virus SARS atau MERS atau Ebola ya, yang sangat ganas, apabila seseorang terinfeksi oleh, maka seketika orang tersebut itu tidak berdaya, langsung lockdown di tempat, langsung bed rest tirah baring di tempat tidur. Jadi kesempatan virus itu spread, menularkan ke yang lain itu agak lebih terkendali. Makanya kita kalau melihat data SARS dan MERS, itu hanya berlangsung dalam skala terbatas, tidak pandemi ke seluruh dunia seperti yang dialami oleh coronavirus ini. Namun coronavirus, karena efek infeksinya sebanyak 80% dalam keadaan ringan atau malah tidak bergejala, dulu ada sebuah klausul istilah OTG, orang tanpa gejala. Jadi orangnya terlihat tampak sehat gitu, padahal dia terinfeksi. Ini yang menyebabkan penyebaran dan penularan transmisi dari virus ini begitu masif dan cepat ke seluruh dunia. Nah, ini sekedar mengingatkan seperti yang di awal saya sampaikan tadi, data konkretnya ya di India, karena di sana kelihatan dalam rentang waktu yang panjang, wallahu a'lam, mungkin mereka juga mengalami kejenuhan ya. Ya serba salah mau ditertibkan untuk karantina, isolasi atau lockdown tentu akan berimbas kepada kehidupan ekonomi. Maka dampak dari keramaian yang terjadi di India belakangan ini itu menyebabkan kasus baru mencapai 332.730 kasus dalam seharinya, dengan kematian 2.263 kematian dalam seharinya. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman Jamaah Darussalam pada pagi hari ini sempat menerima broadcast video ya dari WA atau melihat di YouTube ya. Bagaimana dramatisnya suasana rumah sakit di India. Jadi mereka di ruang UGD itu sampai satu tempat tidur itu saya lihat di video yang sampai ke WA saya itu. Satu orang tuh diisi 2 pasien, satu bed itu diisi 2 pasien. Kemudian ICU membludak sampai ventilator itu dibawa ke ruang-ruang tunggu. Pokoknya rumah sakit sampai batas tidak mampu untuk menangani dan mengelola membludaknya kasus yang ada ya. Nah, berhubung dengan Ramadan ya, karena qadarullah kita mengalami pandemi ya, tentunya ini menjadi refleksi bagi setiap kita ya secara pribadi. Apakah pandemi yang kita alami ini sebuah ujian atau sebuah peringatan atau malah sebuah hukuman? Bagi orang Islam, bagi orang kaum muslimin, Nabi pernah mengingatkan kita, seluruh urusan orang beriman itu menakjubkan. Apabila ia ditimpa musibah, apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak nyaman, dia bisa bersabar, dan itu baik baginya, kata Nabi. Dan apabila ia dianugerahi kenikmatan, tentu ia bisa bersyukur, dan itu tentu baik baginya. Jadi Muslim, mukmin adalah man of all season ya, manusia di segala musim. Tidak peduli
apakah masa tenang atau pandemi, semuanya bisa disikapi dengan cara yang baik. Tentunya bukan problematika yang ada yang terpenting yang kita lihat, tapi bagaimana respon kita, bagaimana cara kita menyikapi, cara kita mempersepsi persoalan yang hadir di hadapan kita. Kalaulah wabah ini sebagai ujian, mudah-mudahan wabah ini sebagai media di mana kita mengalami peningkatan level. Di sini banyak ustadz, ustazah, guru-guru, ya kalau murid-murid kita ingin naik kelas, ingin lulus dari sekolah, tentu harus melewati serangkaian ujian demi ujian. Kalau wabah ini sebuah peringatan, semoga ini bisa menyadarkan, menjadi penyadaran buat kita seluruhnya umat manusia terhadap hal-hal yang selama ini mungkin salah dan keliru dalam kita menjalani kehidupan ini, khususnya menjaga ekosistem lingkungan. Kalaupun wabah ini hadir sebagai hukuman, mudah-mudahan ini bisa menjadi kisos. Secara spiritual, dia bisa menjadi pembersih dari segala dosa dan kehilafan yang pernah kita lakukan. Dan yang menarik, ada satu hadis Nabi ya, yang mengatakan wabah itu hadir sebagai rahmat. Bagaimana mungkin wabah hadir sebagai rahmat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sebuah hadis, saya bacakan saja ya. Zaman dulu, ta'un ini wabah ya, adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa wabah, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa wabah tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Di dalam hadis ini, Nabi mengkaitkan peristiwa wabah yang menimpa seseorang bisa saja hadir sebagai rahmat apabila orang itu bersabar, menahan diri. Di sini sudah ada konsep tentang karantina dan isolasi ya, bahwa orang yang mengalami wabah hendaknya bertahan di negeri wabah itu, dan orang yang berada di zona hijau hendaknya tidak masuk dalam zona di mana wabah itu berada. Itu berakar dari hadis Nabi juga. Nanti saya akan singgung ya. Jadi Nabi malah mengabarkan, menginformasikan salah satu predikat syahid itu bisa diperoleh dari orang yang tertimpa wabah. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis dari beliau ya. Karena ini Ramadan, saya mau mencoba mengambil sebuah timeline sejarah dari peristiwa zaman keemasan Islam ya, di masa kekhalifahan. Tentunya wabah yang terjadi di masa kekhalifahan Islam itu sangat banyak ya. Bukan hanya, ini saya hanya menampilkan 3 contoh saja untuk memberikan ilustrasi bahwa hatta sekalipun itu kekhalifahan Islam itu tidak akan steril dari resiko terkena wabah. Peristiwa wabah pertama sekali di masa kekhalifahan Islam itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada wabah amwas, yaitu penyakit pes ya. Jadi ini ceritanya, ini wabahnya ini dibawa oleh tentara Romawi, menimpa satu daerah yang bernama Syam. Syam itu sekarang ada di Syria, di Palestina, Yordania. Jadi teritorial itu dulu bernama Syam ya. Dan ini menimpa sangat banyak korban bagi kaum muslimin. Ada 25.000 prajurit muslim dan keluarganya serta rakyat-rakyat di sana meninggal ketika itu. Dan ada 4 sahabat Nabi utama yang ikut syahid dalam masa wabah tersebut. Ini ada nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau kita pernah membaca atau sekilas membuka-buka tentang sejarah kehidupan beliau, Abdullah bin Jarrah, sekarang mudah sekali itu bisa di googling ya. Beliau ini digelari dulu di masa Rasulullah sebagai sahabat yang kuat dan terpercaya. Bayangkan itu, kuat, fisiknya itu kuat, tapi juga akhirnya beliau syahid menghadapi wabah tersebut. Dikisahkan dulu, saya sedikit menyimpang ya, kebetulan ingat itu kisah Abu Ubaidah bin Jarrah ini giginya ompong katanya di depannya. Kenapa giginya ompong? Pada masa perang
satu peperangan, kalau tidak salah perang Uhud itu ya, ada satu senjata musuh itu menancap di tubuh Nabi. Senjata itu terbuat dari besi. Maka Abu Ubaidah ini yang mencabut duri yang menancap di tubuh Nabi itu, tubuh Rasulullah, sehingga giginya ikut rompal, giginya lepas. Jadi kalau dibilang penghuni surga ini udah dijamin ini, Abu Ubaidah bin Jarrah ini betul-betul sahabat terdekat, terpercaya, yang kuat, ya insya Allah salah satu yang mungkin digaransi masuk di dalam surga ya. Nah, ketika beliau memimpin negeri Syam, beliau gubernur di sana ya, Umar bin Khattab akan mengadakan muhibah ke negeri Syam tersebut ya. Jadi ada satu dialog yang sangat terkenal antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Abu Ubaidah ketika itu ya. Jadi ketika Umar tahu bahwa di negeri Syam sedang melanda wabah Amwas, ya, maka Umar mengurungkan niatnya untuk mendatangi negeri itu. Abu Ubaidah kemudian bertanya kepada Umar, ini pertanyaannya sangat terkenal dan jawaban Umar ini menjadi quotes yang sangat sering dikutip dan di-share orang sekarang ya. Abu Ubaidah bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau takut terhadap takdir Allah? Nah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Jadi sikap Umar ini nanti berakar dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang prinsip karantina dan isolasi. Nanti saya akan kutipkan di slide selanjutnya ya. Akhirnya Abu Ubaidah bertahan di negeri Syam. Beliau menyaksikan dengan mata kepalanya ya, rakyat di negeri Syam, kaum muslimin berguguran satu demi satu karena tanggung jawabnya utuh. Beliau harus menjalani fardu kifayah, ya, ikut membantu, mengobati, merawat jenazah. Dalam bahasa sekarang tidak menjadi karier ya, tidak menjadi agen yang kemudian menyebarkan ke tempat lain. Akhirnya para sahabat itu syahid di negeri itu. Nah, wabah yang berikutnya yang masih dekat jaraknya dengan abad kita adalah Black Death. Tadi yang saya sebutkan yang menyapu 2/3 penduduk Eropa, bukan 1/3 malah 2/3 penduduk Eropa itu tewas karena wabah Black Death ini. Nah, itu juga menimpa di masa kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1371. Begitu juga wabah cacar ya, smallpox di abad 19 juga menimpa masa kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu. Nah, ini dia hadis Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, wabah penyakit menular adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Nabi mengajarkan dalam hadis lain, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Maka prinsip karantina dan isolasi, substansinya itu sesungguhnya berakar dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita mengenal istilah social distancing, kita mengenal istilah work from home, kita mengenal istilah misalnya PSBB, pembatasan sosial berskala terbatas, kita mengenal istilah bahkan lockdown, itu sesungguhnya relevan dan sesuai ya dengan apa yang diajarkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Yayasan Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat gambar ini gambar di Masjidil Haram ya, di Haramain. Tentu melihat dua gambar ini ada sisi keprihatinan dan kesedihan, tapi di sisi lain saya sebagai warga dari nakes ya, tenaga kesehatan, juga merasa gembira dalam tanda kutip menyaksikan apa yang terjadi setelah melihat gambar ini. Kita lihat Masjidil Haram ya, di masa normalnya itu 3,5 juta para muhajir, para mutawaf ya, orang-orang yang melaksanakan tawaf itu bisa tumplek di kompleks Haramain. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Tanah Suci, tentu mengalami pada masa-masa tawaf di puncak haji itu bahkan tidak ada space ya antara kanan dan kiri kita, itu saling berdempetan.
bisa-bisa malah di lingkar terdekat Ka'bah itu secara dramatis orang yang mau bertawaf itu sampai terangkat ya, terbawa oleh kanan kirinya. Saking rapat dan padatnya jamaah, sesak. Sementara ketika pandemi berlangsung, itu diberlakukan semacam distancing, menjaga jarak ya. Jadi baik ibadah sholatnya dan tawafnya, itu kita melihat mungkin ya di channel Arab, apa namanya, kan ada tuh channel, salah satu channel TV yang secara live menyiarkan peristiwa di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Yang terjadi adalah pemandangan seperti ini. Setiap jamaah itu menjaga jarak satu sama lain. Saya bergembira mengapa? Karena di sana penguasa dan pemerintah Saudi dan ulama-ulama Saudi khususnya itu mendengarkan fatwa atau keterangan yang disampaikan oleh dari tenaga medis ya, dari ilmuwan-ilmuwan di dunia medis, bahwa aktivitas seperti ini harus dijalani demi mencegah penyebaran dari virus corona ini. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya mungkin ya tidak terjadi karena merasa bahwa tanah suci itu kawasan yang penuh kemukjizatan, di mana doa-doa, proposal, permohonan di sana mustajab, langsung dijawab oleh Allah, berkeyakinan seperti itu, sehingga seperti tadi Ustadz Mafrufin mengatakan, tidak melakukan upaya-upaya ikhtiari ya, terutama secara medis ya, maka mungkin itu bisa muncul klaster ya, bisa dibayangkan, na'udzubillah min zalik, kalau ada istilah klaster tanah suci. Alhamdulillah, pada sampai hari ini kita tidak mendengar tentang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa kita masih dalam keadaan tanda kutip perang ya, secara asimetrik terhadap virus corona ini. Kenapa perang itu tidak disebut asimetrik, tidak berimbang? Karena musuh kita tidak terlihat. Ini ada satu ilustrasi gambar ya. Gambar yang paling ujung itu adalah rambut manusia. Nah, virus corona itu ini yang 3 titik merah paling kecil ini. Ini adalah gambar butiran garam ya, 1 butir garam. Ini 1 butir pasir ya. Ini rambut manusia. Jadi bisa dibayangkan, kecil sekali, gaib ya, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dan jumlahnya banyak, ada di mana-mana tentunya ya. Nanti dalam konsep penyakitnya ada istilah viral load yang menentukan virulensi dari virus ini. Kemudian sampai sekarang itu tidak ada senjata atau peluru farmakologis yang bisa kita pakai untuk membunuh, untuk mengeradikasi virus ini total ya, sampai hilang seluruhnya, itu tidak ada. Yang ada adalah alhamdulillah kita sudah ilmuwan medis di seluruh dunia berlomba untuk menghadirkan zat yang bisa melindungi ya dan menimbulkan imunitas di tubuh kita, yakni vaksinasi. Hanya persoalannya suplai dan penyediaan vaksin ini masih terbatas. Dan ada problem baru, belum vaksin ini selesai kita mendengar berita bahwa virus ini secara cerdas mengalami mutasi ya. Ada varian-varian baru dari virus yang dilaporkan terjadi di Inggris dan di Afrika Selatan. Dan ada fenomena gelombang kedua seperti di India. Dan virus corona ini tetap kita tetap belajar ya, karena ini selalu berkembang ya, fenomenanya selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Terakhir kali kita mendengar bahwa corona, ada dokter yang menyebutkan dengan istilah penyakit 1000 wajah. Karena ternyata virus corona ini tidak hanya menyerang saluran pernafasan saja. Orang yang menderita COVID itu tidak harus dengan batuk, demam, ya sesak nafas, nyeri tenggorokan, tapi juga bisa menyerang jantung, bisa menyerang saluran pencernaan, bahkan bisa menyerang otak, ya stroke, bisa menyerang penggumpalan darah ya, vaskuler ya, keadaan vaskuler. Manifestasinya bahkan sampai di kulit dan di mata ya. Jadi begitu banyaknya manifestasi yang ditimbulkan secara klinis oleh virus corona ini. Ini gambar tadi ya, tadi mungkin kurang jelas ya. Ini rambut kita ya. Ini adalah butiran pasir, 1 butir pasir, ini 1 butir garam. Nah, ini sel darah putih. Ini dia virus coronanya ini.
Nomor 3 terkecil dari setelah virus Zika dan bakteriofag. Kemudian sampai sekarang belum ada obat definitif untuk mengobati infeksi virus ini. Ya sebetulnya virus dari jenis apapun belum ada obat definitifnya. Antivirus yang ada itu hanya sampai pada tahapan membatasi perkembangan virus. Jadi tata laksana pengobatan yang dilakukan di instansi layanan kesehatan itu adalah terapi yang sifatnya suportif ya. Untuk pernafasan, kebutuhan cairannya, untuk memenuhi kebutuhan kalori gizi, dan khususnya penanganan infeksi sekunder bila ada. Tapi meskipun ini sifatnya suportif, tapi ini sangat-sangat penting ya. Kalau orang sudah sampai gagal nafas, maka dia harus disupport dengan alat bantu nafas ya. Dengan oksigen atau bahkan dengan mesin ventilator untuk membantu nafas secara artifisial ya. Infeksi virus dihadapi selama ini dengan sistem imunitas tubuh. Adalah sistem kekebalan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita ini secara default sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala satu perangkat patroli keamanan untuk menghadapi agen-agen mikroorganisme yang apabila suatu saat akan menyerang dan menginvasi tubuh kita ya. Imunitas tubuh adalah kunci menghadapi serangan infeksi virus. Ini kata kunci dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana kita mengoptimalisasikan real weapon ini, senjata yang sejati ini berupa imunitas ini yang ada di dalam diri kita ya. Ada dua cara. Yang pertama, meningkatkan sistem imunitas itu bisa secara eksternal lewat vaksinasi. Cuman sekali lagi problemnya, persoalannya vaksin ini supply dan penyediaannya masih terbatas ya. Jadi sampai 2 hari setelah hari ini, tanggal 21 April, data yang ada ya, itu dilaporkan baru 2,4% ya, vaksin itu diberikan dari target sasaran. Jadi masih rendah sekali. Untuk mencapai satu status yang diharapkan, yaitu namanya herd immunity ya, imunitas kawanan, itu diharapkan target vaksinasi itu ada yang mengatakan 70% dari populasi, ada yang mengatakan harus sampai 90%. Ya intinya sekitar dalam rentang 70-90% masyarakat kita sudah menjalani dan mendapat layanan vaksinasi, maka kondisi yang disebut sebagai herd immunity, imunitas kawanan itu bisa berhasil diperoleh ya. Vaksin ini bertujuan untuk memancing imunitas di dalam tubuh. Sifatnya preventif, bukan kuratif. Jadi bukan mengobati, tapi dia melindungi ya. Dan yang kedua adalah secara internal, yaitu dengan cara kita memperbaiki pola hidup. Yang dalam konteks pada pertemuan pagi hari ini, saya akan mencoba elaborasi, kita gali apa-apa saja kontribusi dari ajaran agama kita, dari inspirasi-inspirasi keimanan, ya, dalam menghindari penyakit infeksi dan khususnya meningkatkan imunitas diri ini. Yang pertama adalah soal kebersihan, tema kebersihan. Jadi kalau kita buka fikih, kita belajar aja kitab-kitab di buku pelajaran fikih, maka chapter pertama, bab pertama dalam pelajaran itu adalah tema tentang taharah, tema tentang kebersihan. Orang kesehatan punya semboyan kebersihan pangkal dari kesehatan, tapi agama kita itu punya idiom yang lebih tinggi nilainya. Anazofatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada keimanan. Saya sangat tertarik dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Ya, Nabi SAW itu mengatakan, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia membasuh kedua telapak tangannya. Jadi kalau mencoba mentadaburi hadis ini, aktivitas fisik pertama sekali, ya tentunya setelah kita mengucapkan doa, merasa syukur, memanjatkan rasa syukur kepada Allah karena diberi kembali kesempatan hidup, menjalani hidup pada hari tersebut, maka aktivitas fisik yang pertama sekali kita lakukan adalah mencuci tangan. Ini cuci tangan kelihatannya sepele ya. Padahal kalau kita baca riwayat cuci tangan, ini peristiwa cuci tangan ini peristiwa sangat besar dan tragis serta berdarah-darah ya. Ada seorang dokter di Hungaria yang hidup pada abad 19, namanya Ignaz Philipp Semmelweis. Beliau
dinobatkan menjadi bapak cuci tangan dunia ya. Padahal Nabi 1400 tahun yang lalu tuh sudah ngajarin tentang cuci tangan. Tapi sejarah memonumenkan Pak Semmelweis ini sebagai bapak cuci tangan dunia. Kenapa? Ketika itu Pak Semmelweis ini itu mengamati banyak bayi-bayi yang lahir pada abad 19 di unit-unit layanan kesehatan itu terinfeksi bahkan meninggal dunia. Kemudian dia mencari tahu apa penyebabnya bayi-bayi ini meninggal dunia. Setelah dia mencoba observasi yang panjang, dia menemukan faktornya. Ternyata faktornya adalah tenaga kesehatan, baik dokter ataupun bidan ketika itu, ya menolong persalinan dengan tangan yang tidak bersih, tangan yang tidak higienis, apalagi steril ya, tidak ada konsep steril ketika itu. Jadi ini ada satu ilustrasi saya tampilkan ya, Gross Clinic itu lukisan yang ada di abad ke-19. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat lukisan ini bagaimana dokter-dokter di Eropa ketika itu mengoperasi pasiennya itu dengan tangan telanjang. Itu belum ada ketika itu orang harus pakai sarung tangan, handscoon ya. Belum ada konsep harus cuci tangan, tangan harus higienis, harus steril, itu belum ada. Meskipun mereka kelihatan rapi seperti menghadiri konser ya, pakai baju jas gitu ya. Tapi tangan mereka itu tangan telanjang begitu saja, ngoperasi pasien, bantu pasien, menolong persalinan ya. Sehingga ketika Semmelweis menyampaikan pandangannya ini ke publik, khususnya dunia medis tidak terima ketika itu dan dia dibully oleh teman-teman sejawatnya ketika itu. Sampai akhirnya dikisahkan, kisahnya nanti bisa baca di Google atau mungkin YouTube juga ada ceritanya kali ya. Sampai dikisahkan bahwa Ignaz Philipp Semmelweis ini depresi dan masuk rumah sakit jiwa. Apakah selesai sampai di situ? Dia bahkan menulis satu buku khusus tentang kitab cuci tangan. Itu saking seriusnya itu cuci tangan itu. Di rumah sakit jiwa, dia mengalami kekerasan fisik sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi bullying itu masih berlanjut sampai di rumah sakit jiwa ya, tragis. Orang yang menyelamatkan bayi-bayi dari resiko infeksi akibat penata laksanaan tangan-tangan tenaga medis yang tidak higienis berujung tragis ya, dari kisah akhir hidup perjuangan Semmelweis ya. Kalaupun pada akhirnya 15 Oktober 2008 WHO mencanangkan hari itu menjadi hari cuci tangan sedunia, maka ingatlah bahwa peristiwa cuci tangan ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa yang tidak sangat sederhana ya. Nabi kita 1400 tahun yang lalu itu sudah mengajarkan tentang cuci tangan. Yang pertama sekali harus dilakukan ketika kita bangun tidur adalah cuci tangannya. Di dalam wudhu, aktivitas pertama sekali yang harus kita lakukan, ya tata laksananya itu, urut-urutannya, kalau memenuhi kaifiyah daripada wudhu adalah cuci tangan. Dan di dalam wudhu sekali lagi ada satu aktivitas yang rasanya juga relevan ya dengan peristiwa pandemi. Di dalam wudhu kita melakukan apa yang disebut istinsyak, yaitu memasukkan air bersih tentunya ya, dari lubang hidung, kemudian kita hirup air itu, kemudian kita keluarkan kembali. Itu namanya istinsyak. Adegan itu membersihkan area lubang hidung kita sampai di daerah nasofaring. Nasofaring ini adalah anatomi hidung yang tersembunyi, yang nggak akan mungkin termanipulasi dan tersentuh kecuali kalau seseorang melakukan istinsyak. Tahukah kita semua bahwa adegan seperti itu di dunia ini hanya dijalankan oleh dokter THT ketika mereka melakukan irigasi nasal kepada pasiennya di kamar operasi atau di ruang praktek. Selain dokter THT, saya rasa tidak ada yang melakukan upaya pembersihan di daerah anatomi hidung hingga nasofaring ya, seperti istinsyak. Kalau kita rutin melakukan istinsyak, sekali lagi dengan air yang bersih tentunya ya, tentu kita merawat kebersihan lubang hidung kita. Salah satu penularan virus corona itu adalah melalui hidung ya. Jadi ada 3 titik yang berbahaya, konjungtiva mata, hidung, lubang hidung, dan mulut. Maka dari itu salah satu anjuran yang agak sukar untuk dilaksanakan di masa corona adalah jangan gampang-gampang menyentuh wajah kita sendiri kalau kita lagi di luaran ya. Padahal itu kan susah sekali untuk dijalani. Karena secara instingtif manusia itu
katanya puluhan kali dalam 1 menitnya itu menyentuh wajahnya sendiri. Nah, ketahuilah bahwa 70% penyakit infeksi menular ya, yang apakah itu disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, cacing ya, yang tingkatnya level makhluknya lebih tinggi, itu disebabkan oleh pencemaran lewat kontak tangan. Jadi sebetulnya tidak ada ceritanya bahwa virus dan bakteri itu punya sayap, kemudian terbang ke kita ya. Mereka itu tercemar atau berpindah. Salah satunya itu dengan kontaminasi tangan kita sendiri. Ketika kita menyentuh benda-benda di luar sana, kemudian tangan itu serta-merta kita pakai untuk menyentuh 3 titik tadi, maka risiko penularan itu bisa terjadi ya. Kalau dalam corona itu ada peristiwa droplet ya, dan airborne yang terakhir kali itu. Droplet itu artinya penularan itu terjadi ketika seseorang batuk atau bersin atau berbicara. Kita berbicara dengan orang yang terinfeksi dalam rentang waktu 15 menit ya. Itu resiko terinfeksinya, kemungkinan resiko terinfeksinya ada. Kalau sekarang 200 tahun setelah Semmelweis tiada, ya, tindakan cuci tangan itu protokol standar di dunia kedokteran ya. Jadi sebelum melakukan operasi, sebelum melakukan tindakan-tindakan medis, setelah melakukan tindakan medis, setelah meriksa pasien, wajib hukumnya para dokter, bidan, perawat itu melakukan protokol untuk cuci tangan. Ini semua udah pada tahu ya, moga-moga bisa dijalani cuci tangan 6 langkah seperti yang diajarkan oleh protokol WHO ya, cukup 60 detik, 1 menit saja, 40 sampai 60 detik. Cukup dengan air bersih dan sabun, merek sabun apa aja silahkan. Tidak harus pakai hand sanitizer. Hand sanitizer boleh dipakai apabila air tidak ada. Jadi jangan sering-sering juga menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dan desinfektan kuat, karena mikrobiom atau mikroorganisme komensal yang ada di dalam kulit kita ini bisa ikut mati ya. Nah, ini sekedar ilustrasi wawasan saja ya. Bagaimana di dalam agama kita kajian tentang taharah ini begitu komplit ya. Ya, ada tentang mandi dalilnya, bagaimana harus sikat gigi, potong kuku ya, khitan, memandikan jenazah, ya, istinja, wudhu, mandi. Bahkan air pun secara fikih itu diklasifikasikan. Ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada air mutlak ya. Najis pun diklasifikasikan. Ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Ya, di luar biasa memang perhatian dan keseriusan agama kita dalam tema kebersihan. Nah, kalau kita pergi ke sekedar wawasan saja ini, kalau kita pergi misalnya ke negara-negara maju, negara Eropa, kalau kita masuk toiletnya, itu jangan berharap ada limpahan air yang berlimpah ya. Dulu waktu corona ada, itu masyarakat Eropa berduyun-duyun, orang Barat itu berduyun-duyun, memborong tisu toilet ya, karena khawatir kehabisannya. Tentunya tindakan-tindakan kebersihan ini udah bukan perdebatan lagi, itu berkontribusi ya, memutus rantai penularan penyakit infeksi. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan, sebagaimana tadi semboyan di dunia medis ya. Ini sekedar wawasan saja. Ilmu kedokteran kemudian berkembang, menemukan riset bahwa ternyata tubuh kita yang tersusun dari 50 triliun sel ini, jadi batu bata yang menyusun tubuh kita itu ada 50 triliun sel. Ternyata itu masih kalah banyak dengan mikroorganisme, ya, bakteri dan virus yang hidup, jamur yang hidup di dalam tubuh kita, baik di permukaan kulit, apalagi khususnya di saluran pencernaan. Ini bukan hiperbola ya, ini data dari sains kedokteran ya. Bisa dilihat bahwa di permukaan kulit kita itu aja ada 180 miliar mikroorganisme, disebut mikrobiom ya. Saya ingat cerita dulu, ada seorang astronot, waktu dia mau naik ke orbit ya, mau tinggal di ISS ya, pesawat yang ada di antara di luar orbit ya, di luar angkasa itu 600 km dari planet bumi itu, dia berpikiran saya mau membersihkan diri dengan desinfektan, mau mencuci seluruh tubuh saya dengan alkohol. Tapi kemudian dia sadar, ini kan sebetulnya mikroorganisme ini tuh bagian dari diri kita, tentu dia punya manfaat, punya peran dan punya fungsi ya. Kenapa ada di diri kita? Dia bukan penumpang gelap untuk ikut bersama
saya pergi ke ruang antariksa, maka hasrat dan hajatnya untuk mendesinfeksi dirinya itu dibatalkan. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau ada di sini gugus-gugus tugas, ya orang yang kemudian tergerak dalam partisipasi di masa pandemi ini, tindakan-tindakan penyemprotan, desinfeksi massal, ya pakai mobil, pakai apa, itu kurang, sebetulnya tidak dianjurkan ya. Ya, tidak ada sebetulnya klausul anjuran seperti itu. Jadi mungkin bisa di-switch ke kegiatan lain yang biayanya lebih murah ya. Jadi dikatakan di dunia medis jumlah mikroorganisma di tubuh kita ini 3 kali bahkan lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita sendiri. Bayangkan itu di air liur kita itu aja ada 100 miliar mikroorganisma ya, ada 100 miliar bakteri. Di karang gigi kita ada 1 triliun mikrobioma. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita bisa melihat seluruh mikroorganisma itu dengan mata telanjang, maka mungkin konsep estetika, konsep kecantikan atau ketampanan pada manusia harus diralat kembali ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah senang kepada orang yang bertobat dan senang kepada orang yang membersihkan dirinya. Jadi taubat itu menghasilkan kesehatan jiwa, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kesehatan fisik. Ingat tadi an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada keimanan. Orang beriman itu, kalau menyimak pada slogan itu ya, pada idiom itu yang dipopulerkan oleh para ulama ya, karena katanya itu bukan hadis. Dari slogan itu bahwa menjadi orang beriman berarti orang tersebut harus bersih kehidupannya, bersih dirinya, bersih pakaiannya, bersih lingkungannya, bersih lahir dan batinnya ya. Yang kedua, tema kedua yang bisa berkontribusi kepada imunitas adalah soal makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga mengatakan kepada kita, fal ta'ami, wahai manusia, hendaklah engkau perhatikan apa yang engkau makan. Jadi persoalan makanan seperti tema tentang kebersihan. Islam sangat cerewet mengatur masalah itu ya. Yang tentunya yang boleh dimakan meskipun kita bisa makan apa saja, tapi dibatasi. Yang boleh dikonsumsi adalah yang halal dan thayyib. Wahai orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, yang halal lagi thayyib, lagi baik ya. Halal itu adalah sah secara fikih, dan yang haram itu tidak lebih banyak daripada yang dihalalkan. Sedangkan thayyib, terjemahan bebasnya adalah makanan yang baik, yang proporsional sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, yang memenuhi kaedah higienis dan standar gizi penting untuk. Jadi orang beriman itu dikatakan seperti lebah yang sangat selektif ketika makan dan kelak punya outcome yang bermanfaat buat kehidupan. Lebah tidak pernah salah memilih konsumsi, dia hanya memilih saripati bunga, nektar, dan kelak dalam kehidupan lebah menghasilkan zat yang sangat bermanfaat buat umat manusia, menghasilkan propolis, menghasilkan madu ya. Jadi kama salin nahal. Jadi orang beriman adalah orang yang tadi seperti kami sampaikan di awal-awal tadi, orang yang bersamanya amanlah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bersama orang beriman amanlah nyawa, darah, kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bersama orang beriman amanlah marwah, martabat, harga diri, tidak ada bullying, tidak ada tidak ada fitnah, tidak ada hoax ya buat kehidupan di sekitarnya. Dan bersama orang beriman amanlah harta, properti, kepemilikan orang yang ada di sekelilingnya. Saya ingin memberikan pointers tentang makanan-makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu dalam dunia kesehatan secara sederhana dari perspektif imunitas ya, itu ada 2 kategori. Ada makanan yang anti terhadap peristiwa inflamasi ini peradangan, dan ada makanan yang malah mensupport pro terhadap peristiwa peradangan inflamasi. Apa saja itu yang pro terhadap inflamasi yang harus kita waspadai, yang harus kita kurangi, yang harus kita batasi, bahkan kalau bisa ada beberapa item yang harus kita tinggalkan selama-lamanya. Yakni gula pasir ya. Ada 3G itu. 3G yang harus diwaspadai, gula, garam, gorengan ya.
Gorengan kalau dimasak berkali-kali itu menghasilkan minyak, apa itu yang hitam itu, minyak jelantah ya, yang banyak mengandung lemak trans. Ini sangat-sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ini bukan makanan manusia. Kalau ada kandungan lemak trans, sebaiknya dihindari dan dijauhi. Ya, apa saja yang mengandung kandungan lemak trans? Itu lemak yang telah mengalami oksidasi ya, dehidrogenasi sebagian. Kemudian juga makanan-makanan siap saji. Ya, saya tidak usah menyebutkan apa jenisnya. Silakan di googling apa saja itu makanan-makanan fast food ya. Juga mentega harus dikurangin, apalagi makanan-makanan yang mengandung pewarna, pengawet, pemanis ya, zat-zat tambahan yang ada dalam makanan-makanan yang dikemas dan dijual di pasaran. Kemudian produk-produk karbohidrat olahan. Apakah itu terigu, roti putih, gluten ya. Produk dari susu olahan, bukan susunya ya, tapi produk olahan susu ya, buatan. Alkohol tentu sudah mutlak kita hindari ya, kita nggak mungkin mengkonsumsi alkohol. Daging merah, daging olahan, jeroan terutama ya, itu jeroan dihindari, kalau bisa jangan dikonsumsi lagi, untuk daging dibatasin. Sedangkan yang antiinflamasi adalah seperti yang saya tampilkan di slide sebelahnya, sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna, juga ada minyak zaitun ya, dark coklat, tempe itu sangat tinggi kandungan antioksidannya ya, zat-zat yang punya kontribusi dalam membangun imunitas ya. Ini antioksidan alami yang bisa kita peroleh dari makanan kita sehari-hari, dari sayur-sayuran, buah-buahan. Inilah mestinya yang harus kita perbanyak dalam konsumsi harian kita ya. Jadi manusia itu dalam nomenklatur yang terbaru, dia bukan nomenklatur dunia kesehatan, maksud saya, ini ilmu baru nih. Dia bukan kategori omnivora ya, bukan omnivora dalam pengertian pemakan segalanya. Di dunia binatang itu kan ada juga yang omnivora, beruang tuh omnivora. Orang utan yang menjadi ikonnya Kalimantan Timur itu omnivora. Ya. Manusia tidak sama dengan beruang dan orang utan. Ya. Ya, orang utan itu kalau kita lihat atau beruang kita lihat gigi taringnya itu panjang. Kalau manusia punya gigi taring seperti itu tuh vampir namanya ya. Gigi taring kita itu nggak cukup kuat untuk memotong daging. Maka daging itu harus dimasak dan diolah ya. Jadi aslinya kata orang dunia kesehatan terkini, manusia itu adalah frugivora. Melihat keadaan gigi, struktur gigi, enzim yang dimiliki, struktur saluran cerna, dia termasuk kategori frugivora. Apakah frugivora itu adalah makhluk pemakan biji-bijian dan buah-buahan. Jadi semakin kita makan, apalagi makanan yang alami, itu akan semakin sehat dan semakin imunitas kita semakin baik ya. Ibu-ibu yang hadir di sini mungkin bisa meramaikan masakannya ya dengan bumbu rempah-rempah kita yang berlimpah, jahe, kunir, kunyit, ekstrak ginseng, jinten, kalau saffron mungkin tidak ada di negeri kita ya, bawang putih, jahe merah, temulawak, itu silakan. Itu menjadi suplementasi. Kalau ini dipenuhi, insya Allah suplemen-suplemen tambahan tidak diperlukan ya, karena kita sudah memenuhi kebutuhan harian kita dengan vitamin-vitamin yang natural yang langsung diambil dari alam ya. Ini ada satu quotes saya kutip dari satu film dokumenter Coronavirus the Silent Killer yang ditayangkan di Discovery Channel ya. Seorang dokter ahli infeksi tropis ya, Dr. Leong Ho Nam ya, di Rumah Sakit Mount Elizabeth Center Singapura itu sampai mengatakan ya, ketika dia melihat dan mengetahui asal-usul cerita tentang corona di pasar Wuhan dulu, beliau mengatakan kita harus mempertimbangkan kembali apa-apa yang layak kita konsumsi. Kalau kita balik kilas sejarah tentang coronavirus pada Desember 2019 yang lalu, kisah coronavirus ini berasal muasal dari penjualan kuliner hewan liar eksotik di pasar Wuhan. Jadi ketika itu, di pasar itu, hewan-hewan yang dari hutan yang langka, ya, seperti kelelawar, terenggiling, kemudian tikus hutan, ular, itu dijadikan dalam satu ruangan, ya, berhari-hari dan berminggu-minggu, itu kemudian menjadi sorotan para ahli di dunia medis, ya. Karena dimungkinkan, disitulah ceritanya virus coronavirus itu kemudian berpindah satu sama lain. Ya, ini masih diselidiki ya. Jadi
Coronavirus ini sebetulnya adalah virus yang hidup komensal, hidup numpang ya, tidak merugikan terhadap hewan kelelawar ya. Kelelawar ini makhluk yang unik. Dia adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Tidak ada mamalia di planet bumi ini yang bisa terbang, hanya kelelawar. Dan dia adalah mamalia spesies, disebut spesies nokturnal, yang hidupnya di malam hari. Nah, sementara kita disebut adalah spesies diurnal yang hidup di masa siang hari. Jadi aslinya kita sama kelelawar itu nggak ketemu aslinya. Nah, ini berbahaya kalau kita kemudian ketemu, apalagi dikonsumsi ya. Dan dia menjadi sekali lagi tempat rumah komensal bagi coronavirus. Jadi coronavirus itu hidup di seluruh tubuh dari kelelawar, dari bulunya, sayapnya, air liurnya, itu penuh dengan coronavirus. Sekarang lagi dicari nih, dia nularin siapa si kelelawar ini. Dicurigai yang ditularkan itu adalah terenggiling, ular atau babi ya, yang menyebabkan akhirnya virus coronavirus ini berpindah zoonosis kepada manusia ya. Jadi aslinya itu di kalangan hewan, kemudian mengalami mutasi, menular ke manusia ketika manusia mengkonsumsi hal-hal itu. Nabi pernah mengatakan, jangan kalian bunuh kelelawar ya. Bunuh aja nggak boleh, apalagi dikonsumsi ya. Jadi makanan ini sangat penting dalam dalam konteks menghindari penyakit infeksi dan dalam konteks meningkatkan imunitas. Kemudian ini masuk ke momen yang sangat relevan pada masa yang kita jalani saat sekarang, bulan Ramadan, puasa. Apa yang menarik dari ibadah puasa ini ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Yayasan Darussalam yang dirahmati Allah, kalau kita makan ya, sebetulnya selain kita menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi itu, makanan itu juga menghasilkan produk-produk sampah ya, sampah metabolik ya. Protein-protein yang rusak, yang tidak terpakai, itu akhirnya tertimbun di dalam sel ya. Nah, nanti deposit sampah ini akan menurunkan kualitas sel-sel di dalam tubuh kita ya. Nah, secara alami sebetulnya sampah-sampah tersebut akan dimasukkan ke dalam tong sampah di dalam sel. Jadi sel itu memiliki tong sampah yang disebut vakuola, kantong-kantong ya. Ternyata ketika seseorang menjalani situasi lapar ya, melaparkan dirinya, muncul satu peristiwa yang disebut autofagi. Jadi di vakuola itu, sampah-sampah itu dibersihkan, dicerna, dihancurkan. Nah, kemudian sisa-sisa penghancuran dari komponen-komponen yang masih bisa dimanfaatkan, itu didaur ulang, diresintesis kembali ya, dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, menjadi piranti yang bermanfaat di dalam tubuh kita. Ini proses mekanisme autofagi ini sejak tahun 62 sebetulnya sudah diketahui di dunia kedokteran. Tapi bagaimana mekanismenya waktu itu masih belum jelas. Pada tahun 2016, seorang ilmuwan dari Jepang, Profesor Yoshinori Ohsumi, itu mendapat hadiah Nobel setelah menemukan mekanisme peristiwa autofagi ini. Bahwa Profesor Yoshinori Ohsumi ini meneliti jamur yang dikurangin atau dibatasi intake-nya mungkin ya, istilahnya dipuasakan, sehingga memunculkan proses mekanisme yang disebut autofagi itu. Auto itu diri sendiri, fagi itu menelan ya. Jadi arti secara harfiahnya itu menelan diri sendiri. Sebetulnya maknanya membersihkan ya, membersihkan komponen-komponen sisa ya, sel-sel zombie ya, sampah-sampah seluler yang bertimbun di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita berpuasa, ya ketika peristiwa lapar itu muncul, ya setelah periode 8 jam kita tidak makan, lapar kan mulai hadir ya, proses autofagi ini mulai berjalan. Dan inilah yang sangat berperan dalam kemudian mengoptimalkan dan merefresh keadaan status imunitas kita. Termasuk yang direfresh adalah sel darah putih. Renewable dari eritrosit, leukosit kita ya. Ini ada penelitian lain, orang yang berpuasa selama 3 hari ini di Universitas California ya, itu bisa
meregenerasi dari sistem imunitasnya. Nah, ini dia orangnya, Profesor Yoshinori Ohsumi ya. Dia punya, ini diambil quotes-nya, hidup adalah satu keadaan seimbang antara sintesis dan degradasi, antara pembentukan dan penghancuran dari protein. Jadi menurut Yoshinori Ohsumi, satu detiknya ya, tubuh manusia itu memproduksi sekitar 3 juta sel darah merah. Jadi bisa dibayangin itu satu detik itu Allah Subhanahu wa taala royal sekali menciptakan 3 juta sel darah merah di tubuh kita. Bayangkan kalau itu tidak ada proses degenerasinya, akan terjadi satu peristiwa akumulasi. Dan itu bukan hanya sel darah merah saja. Maka tubuh manusia, kalau saya menulis dalam buku saya yang terakhir itu ya, Cinta Kesehatan Munajat MH Ainun Najib, saya mengatakan bahwa tubuh manusia itu bukanlah seperti sebuah patung bisu yang diam saja. Tapi tubuh manusia mirip sebuah aliran sungai. Kalau kita melihat dan mencoba menyentuh aliran sungai, maka kita selalu menemukan substansi yang berbeda setiap saatnya karena mengalir ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuhmu dalam keadaan seimbang. Kata seimbang ini adalah kata kunci di dunia kedokteran, di dunia kesehatan ya. Tubuh manusia berada dalam suatu status homeostasis ya. Nah, setelah Yoshinori Ohsumi menemukan mekanisme autofagi itu, beliau mendapat hadiah Nobel karena begitu pentingnya peristiwa autofagi ini di dalam tubuh manusia dalam rangka menjaga kesehatan. Ini ada film, mau saya tampilkan atau lewat aja ya? Atau nanti jamaah bisa lihat ya bagaimana mekanisme autofagi itu terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang kan gampang dilihat ya, di YouTube itu banyak sekali. Ketik aja autofagi, ketik nama Profesor Yoshinori Ohsumi, itu udah banyak sekali tayangan-tayangan tentang mekanisme autofagi ya, yang terinduksi dalam keadaan seseorang berpuasa ya. Ya, kita lewatin lagi. Nah, penelitian-penelitian yang lama juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Kalau orang berpuasa, itu ada satu gen yang bangkit, namanya sirtuin 1 dan sirtuin 3 yang ada di organela mitokondria ya. Ini sirtuin ini juga menekan proses peradangan dan membuat awet muda dan membangkitkan kemampuan tubuh untuk regenerasi ya. Jadi regenerasinya itu difasilitasi oleh gen sirtuin ini. Di dunia ini ada istilah centenarian ya, orang-orang yang berumur 100 tahun dalam keadaan sehat, bugar, produktif ya, bukan orang 100 tahun yang terkulai di pembaringan ya, tak berdaya karena sakit kronis dan sakit tua, tidak ya. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 0,6% kalau saya tidak salah di dunia ini. Salah satu karakteristik biologis orang-orang centenarian itu antara lain adalah gen sirtuinnya itu tinggi. Kemudian HDL-nya juga cukup tinggi ya. HDL-nya dikatakan di atas 60 mg per desiliter ya. Nah, dalam agama kita punya paket-paket puasa ini. Paket yang lengkap. Ada paket tahunan ya, tentunya dalam paket tahunan selama puasa Ramadan pasti kita jalani kan selama 30 hari ini. Ada paket bulanan, Ayyaumal Bid pada tanggal 13, 14, 15. Itu seperti penelitian Universitas California tadi ya. 72 jam berpuasa itu bisa memperbaiki dan mengoptimalkan sistem imunitas kita. Ada paket mingguan, puasa Senin Kamis. Ya, insya Allah sebagai upaya ikhtiari, saya mencoba ya, saya mengajak para jamaah, Bapak Ibu semua di sini, sama-sama kita mentradisikan ini. Salah satu di antara tradisi-tradisi sunnah-sunnah yang diajarkan di dalam agama kita ya. Ya, saya mencoba menjalani puasa Senin Kamis karena sebagai petugas medis saya ya tidak terelakkan berhadapan langsung ya dengan kasus-kasus corona ini. Baik secara tidak langsung di kamar operasi dan secara langsung di ruang ICU COVID ya. Dan ada paket yang paling ideal nih kalau sanggup menjalani, yaitu puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Puasa adalah tune up mesin metabolisme kita, refresh dan regenerasi dari sel, jaringan, dan organ tubuh kita ya. Luar biasa ya. Kemudian yang keempat,
tentang sholat. Maksudnya saya sampaikan sholat ini sebetulnya hidup aktif ya. Salah satu ibadah mahdhah yang dicontohkan dan diwajibkan harus kita jalani kan sholat ya. Di dalam sholat itu ada dimensi geraknya ya. Sholat kalau saya istilahkan adalah aktivitas di mana kita melakukan olah rasa, olah rasio, sekaligus bernilai olahraga. Karena ada kaifiah-kaifiah gerakan yang kita lakukan ketika sholat ya. Kalau kita total dengan sholat nafilah, itu manipulasi pergerakan yang kita lakukan dalam seharinya bisa sampai 200-an rakaat ya. Apalagi kalau kita menjalani sholat tarawih yang versi NU ya, 20 rakaat ya. Kalau Muhammadiyah 11 rakaat ya. Muhammadiyah senang diskon, NU senang bonus ya. Dua-duanya baik ya. Silakan ya. Yang mana saja bagus ya. Di mana satu rakaat itu mampu membakar 10 kalori. Ini ada satu buku menarik ya, yang ditulis oleh seorang sarjana IAIN, kemudian dia mengambil S3 di kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Dia punya tesis, dia punya tesis S3-nya meneliti tentang sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud itu diteliti, ternyata ini penelitiannya mendapat sertifikasi WHO ya. Ternyata juga memperbaiki imunitas ya. Jadi menumbuhkan respon ketahanan tubuh pada imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin A dan limfosit. Ini adalah pasukan-pasukan pertahanan di dalam tubuh kita ya. Tentunya di samping sholat ya, meskipun ada anjuran stay at home, di rumah saja, ya bukan berarti kita harus jadi komunitas mager atau komunitas santai ya, yang nggak bergerak ya. Tentunya kita harus hidup aktif ya, melakukan exercise. Olahraga yang direkomendasi secara kesehatan adalah olahraga yang berintensitas rendah dan dilakukan secara kontinu. Sholat tadi itu kategori gerakan yang berintensitas rendah ya, tidak ada gerakan-gerakan yang terlalu dipaksakan dan melampaui batasan-batasan kodrat ya. Kemudian juga kita melakukan aksi sosial, silaturahmi itu terbukti memperbaiki imunitas kita. Pertemuan daring seperti ini, meskipun kita hanya bertemu secara online, ya, tapi kita tetap jalin ikatan ukhuwah kita satu sama lain ya. Kita memberi kontribusi kemanfaatan, baik tenaga, pikiran, finansial, sedekah ya. Jadi imunitas secara sosial, sehat secara sosial. Pokoknya konsep Islam itu sebetulnya kesehatan itu paripurna ya, kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan sosial, dan kesehatan spiritual ya. Kalau kita menjalani apa yang telah Allah syariatkan kepada kita, salah satu bonus yang bisa kita petik secara instan di dunia ini diantaranya adalah kesehatannya, di samping ketentraman hidup ya. Saat physical distancing dianjurkan, maka saatnya juga memperkuat spiritual connecting ya. Yang kelima itu adalah doa. Kita tahu bahwa upaya-upaya objektif, canggih, secara keilmuan sudah dilakukan oleh para orang-orang cendekiawan, ilmuwan di dunia medis ya. Tapi sampai saat ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa problematika corona ini belum juga kunjung usai ya. Jadi kenapa kita tidak memperluas konsep modalitas ya untuk menambah perlindungan terhadap diri kita ya, imunitas secara spiritual. Di dalam hazanah agama kita itu sangat banyak doa-doa ya, yang pendek ataupun yang panjang, yang apabila kita dawamkan, kita biasakan, itu memberikan kepada kita janji perlindungan secara spiritual ya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini yang saya tampilkan. Yang saya rasa para jamaah di Darussalam pasti sudah hafal semua ya doa ini ya. Apabila seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap petang, setiap malamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ma'asli syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka tiada suatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak dijual di langit. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Ya Allah, Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dapat perlindungan kita. Ada lagi hadis Nabi yang mengatakan kalau tiap hari kita mengucapkan doa ayat, membaca ayat 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, setiap pagi dan petang,
sebanyak 3 kali, maka dijanjikan salah satu fadilahnya kita akan terlindung dari segala mara bahaya. Kenapa kita tidak mendawamkan dan menjalani pesan-pesan yang muatannya ada janji perlindungan kepada kita ya. Kemudian di Al-Quran itu ada ayat yang menarik. Di surat Al-Anfal ayat 33. Saya baca terjemahannya saja. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Kamu di sini Rasulullah ya. Dan tidak pula Allah mengazabmu sedang engkau meminta ampun kepadanya. Jadi kalau kita mencoba mentadaburi surat Al-Anfal ayat 33 ini, Nabi berada di antara kita tentunya bukan berada secara fisik ya. Jadi bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah itu ada di antara kita, yakni dengan bersolawat. Solawat ini adalah salah satu amalan yang sangat unik dan istimewa mungkin ya di dalam agama kita. Kita lihat dalam setiap perintah di dalam agama kita, kalau Allah menyuruh sesuatu, Allah tidak meneladaninya. Tapi khusus solawat, Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri pun itu berselawat kepada Nabi. Tentu selawat yang Allah ucapkan kepada Nabi tidak sama ya dengan selawat yang kita ucapkan. Tentunya salawat dalam konteks Allah kepada Nabi memberi rahmat, memberi kedudukan yang tinggi kepada beliau ya. Jadi ketika kita membaca salawat, maka ada resonansi yang sama di seluruh alam ini. Bayangkan seluruh malaikat di alam raya ini berselawat kepada Nabi. Saya tuh pernah menghitung-hitung kemungkinan bacaan salawat secara formal yang diucapkan kaum muslimin seharinya di dunia ini. Itu minimal kalau saya tidak salah ada 70 salawat itu. Salawat itu kan kita bacakan ketika kita tahiyat awal dan tahiyat akhir ya. Dan sholat itu 17 rakaat sehari-hari kita lakukan. Dalam 17 rakaat itu 2 rakaat, dalam setiap 5 waktu itu ada 2 rakaat ya yang kita ucapkan salawat. Dan di dunia ini ada 1,8 miliar muslim. Katakanlah 40% orang Islam saja yang mengucapkan salawat, maka itu ketemu angka 3 miliar orang bersalawat seharinya kepada Nabi. Apalagi kalau kita membaca salawat-salawat yang lain ya, salawat-salawat Ibrahimiyah di luar bacaan salawat. Tentu terjadi sebuah frekuensi gelombang resonansi yang luar biasa ya, yang kita tidak bisa lihat secara mata kasat ya. Sekarang ada di dunia medis itu ada term ilmu epigenetik ya, yang menghargai tentang getaran, frekuensi, resonansi satu modalitas-modalitas yang tidak nampak oleh mata, tapi berpengaruh terhadap kesehatan kita. Mungkin suatu saat kedokteran akan menjelajahi hal tersebut ya. Nah istighfar juga. Istighfar yang diulang-ulang, yang kita baca sebanyak mungkin. Di antara seluruh bacaan thayyibah, hemat saya, istighfar adalah yang paling layak dan yang paling harus kita sering baca dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai hamba ya, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pandangan beliau adalah makhluk yang penuh khilaf dan penuh kesalahan, penuh dosa ya. Setiap hari kerjaan kita itu berbuat kesalahan dan berbuat dosa saja. Maka sikap seorang hamba yang paling tahu diri, yang paling pantas tidak lain adalah mengucapkan istighfar. Dua ini kalau kita tradisikan, berselawat dan istighfar, insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Nah, ini juga bagaimana kita bisa mentradisikan salawat dan istighfar tersebut. Yang terakhir tentunya bertawakal. Setelah kita berikhtiar secara maksimal, ujung dari perjalanan perjuangan ikhtiar kita itu adalah kita menyandarkan hasil akhirnya fatawakal Allah. Allah lah yang menjaga hidup kita, Al-Hafiz. Allah lah yang memelihara hidup kita, Al-Muqit. Allah lah yang melindungi kita, Al-Wali. Allah lah yang menguasai hidup mati kita, Al-Malik. Dan Allah lah yang berkuasa terhadap sehat, sakit, bahagia, sengsara, mati hidupnya kita, Al-Aziz. Wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Terakhir mungkin kita semua pasti bertanya,
kapan corona ini berakhir. Tidak ada yang bisa menjawab secara pasti, meramalkan dan memprediksi secara presisi kapan corona ini akan sirna dari kehidupan kita. Tapi kalau kita bercermin pada perjalanan sejarah kerabat-kerabat corona yang pernah datang ke planet bumi ini, jadi novel coronavirus ini bukan satu-satunya virus corona yang pernah datang ke dunia ini. Dulu pernah ada beberapa sepupu-sepupu corona ya, yang pernah hadir dan menimbulkan korban yang fantastis di dunia ini. Kita bisa melihat semuanya dalam rentang tahunan. Tidak ada yang berjalan dalam rentang bulanan. Oleh karena itu kita harus tetap mempersiapkan diri, kita tetap harus berjaga-jaga, kita harus tetap waspada, jangan sampai lelah. Semua keberhasilan penanganan pandemi ini bergantung partisipasi, kedisiplinan, kesadaran, kebersamaan, konsistensi kita semua dalam mematuhi tata laksana yang sudah kita sepakati. Yang sederhana itu 3M itu ya, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak ya. Tagline utamanya sekarang iman, imun, aman dari setiap kita tanpa kecuali dan terutama tentunya atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Suatu saat mungkin kita akan berdamai dengan novel coronavirus. Seperti kita berdamai dengan virus HIV/AIDS, virus hepatitis B. Tapi kita tidak mungkin bisa berdamai dengan suasana pandemi. Karena pandemi itu mengusik kehidupan kita. Mengganggu kehidupan sosial kita. Maka pandemi ini harus kita atasi dan kita upayakan untuk segera bisa hilang dari kehidupan umat manusia. Nanti bila ada kesempatan vaksin, saya sangat menganjurkan sekali, sangat-sangat menganjurkan, ikutilah program vaksin yang sudah dinyatakan dan disediakan oleh pemerintah kita. Vaksin-vaksin yang sudah dinyatakan oleh BP POM, efikasinya di atas 50% dan aman, insya Allah baik dan aman untuk kita ikuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah terlalu panjang saya ngomong, 1 jam lebih ya. Kalau masih ada diskusi, kita bisa diskusikan bersama di forum ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya yang salah, saya minta maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih banyak kepada Dr. Ade Hasman yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Beliau sampaikan secara detail ya bagaimana peran imunitas ya, bagaimana peran iman, bahkan sampai ikhtiar-ikhtiarnya beliau sampaikan untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Kan tadi ya sudah dapat banyak referensi terkait dari aktivitas, makanan, bahkan sampai amaliyah ya. Beliau jelaskan, sampaikan secara detail ya. Semoga nanti bisa jadi inspirasi kita ya, terutama dalam menyongsong bulan Ramadan ini, dari buka puasa sampai sahurnya kita bisa pilih, kemudian dari amaliyah kita bisa selesaikan. Nah, karena kita sudah hampir memasuki zuhur, maka untuk sesi diskusi saya berikan 1 termin saja. Jadi untuk diskusi saya berikan 1 termin, dan setelah itu nanti kita. Baik, silakan yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya mau tanya, Ustadz. Ya baik, silakan Ibu Nadif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ini Ustadz Ade atau Dokter Ade atau Ustadz Dokter Ade ya. Yang pertama kaitannya dengan virus corona yang disampaikan tadi. Kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa pada zaman Nabi ketika ada dalam satu wilayah yang terkena wabah, kita tidak boleh memasukinya, ataupun kita misalnya di daerah yang terkena wabah kita tidak boleh keluar. Nah, pertanyaan saya kaitannya dengan wabah yang sekarang ini yang tadi disampaikan juga oleh Dokter Ade,
yang sekarang ini sedang ramainya di India. Nah, kalau yang saya perhatikan ya mungkin ini di berita-berita yang sudah beredar bahwa warga India yang ke Indonesia, salah satunya ke Indonesia, nggak tahu atau ke yang lain. Nah, sementara Indonesia sendiri untuk warganya, untuk masyarakatnya dilarang untuk melakukan mudik. Sementara dari luar itu masuk ke Indonesia. Nah, apa yang bisa Dr. Ade sampaikan bahwa yang sebenarnya dari kaitannya dengan yang disampaikan oleh pada zaman Nabi dahulu bahwa kita tidak boleh memasuki atau kita tidak boleh mendatangi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab langsung Ustaz Budi. Boleh silakan Dokter Ade, boleh dijawab. Terima kasih pertanyaannya Bu Najib. Pertanyaannya sangat bagus. Pertama saya ralat dulu ya, saya bukan Ustadz ya. Saya hanya dokter, kebetulan ikut partisipasi saja dalam kesempatan pagi hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika kita menghadapi masa pandemi adalah kita melakukan apa yang sekarang orang mengatakan isolasi dan karantina ya. Jadi kata isolasi dan karantina ini juga punya makna yang berbeda. Kalau isolasi itu kita memisah antara yang sakit dengan yang sehat ya. Jadi seperti sekarang pasien-pasien yang dinyatakan konfirmasi positif COVID itu kan dia disendirikan ya di dalam baik di unit pelayanan rumah sakit ataupun di hotel-hotel yang difungsikan sebagai tempat isolasi bagi penderita yang terkonfirmasi positif ya. Sedangkan karantina itu lebih ke arah pengertian orang yang mengalami kontak erat mungkin ya, atau yang masih suspek yang belum terkonfirmasi itu dipisahkan. Jadi ada kategori yang berbeda. Nah, tentunya prinsip ini yang paling ideal kita tegakkan apabila pada saat awal kita semua punya kesadaran yang sama, tidak terjadi pro kontra ya, pemerintah kita juga tegas melakukan lockdown gitu ya, apalagi daerah kita ini kan kawasan yang terbuka ya, tempat lalu lintas perdagangan, lalu lintas transportasi baik udara, laut maupun darat ya, dan negara-negara kepulauan. Meskipun kita terisolasi, tapi kan yang namanya transportasi penerbangan itu sudah tidak terhindarkan di zaman yang sangat global seperti sekarang ya. Kalau misalnya dari dulu sudah ada penegasan kita lockdown, mungkin nih saya berasumsi dampak dari efek pandemi ini tidak sedahsyat yang seperti kita hadapi saat sekarang ya. Meskipun sekarang kita melakukan kategori zonasi, ada zona hijau, ada zona merah, bahkan ada zona hitam. Tapi kan sebetulnya secara praktis ya di lapangan, zona-zona itu juga sebetulnya agak ilusif ya menurut saya ya, karena orang yang di zona merah juga bisa bergerak ke zona hijau. Dan di sana tidak ada satu pagar yang kuat ya untuk melakukan pembatasan dan screening di antara zonasi seperti itu. Ya udahlah, akhirnya kita melakukan terobosan yang disebut distancing ya secara sosial ya. Jadi kita menjaga jarak nih ceritanya, menjaga jarak. Sampai sholat pun kita bikin saf-saf yang renggang ya. Kemarin saya sempat sholat di masjid di Bontang itu makan sampai 2 meter itu masjid di PKT itu. Dibikin jarak disilangnya 2 meter. Tapi saya sholat di beberapa masjid di Samarinda ya udah nggak ada lagi jaraknya. Nah, jadi respon setiap kita pun beragam ternyata terhadap pandemi ini. Ya. Jadi memang isolasi dan karantina itu harus ada satu ya dari struktur ya di sini penguasa lah, pemerintah lah untuk pakai undang-undang apabila perlu untuk menegakkan aturan mainnya. Nah ini kita dengar cerita kan tentang second wave atau kejadian tsunami COVID istilahnya yang terjadi di India ya, yang sangat dramatis itu ya, ledakan di mana rumah sakit di sana kewalahan, kemudian orang mati ditumpuk-tumpuk begitu saja ya, yang dulu kita mungkin menganggap kisah seperti itu hanya hoax ya. Tapi sekarang kita bisa lihat ya video-videonya yang beredar dari CNN, dari kantor berita terpercaya di dunia ya yang menginformasikan tentang kondisi India terkini. Kemudian ada juga berita yang sampai ke telinga kita ya, wallahu alam benar atau tidak saya juga tidak tahu.
beberapa orang India itu datang ya ke Indonesia. Kita juga tidak bisa memastikan apakah ini orang India karena adanya wabah ketakutan kemudian dia lari ke negara-negara tentunya orang-orang yang berpunya ya, orang-orang kayanya ya. Salah satu destinasinya dia datang ke Indonesia. Tentu di sini ya peran yang bisa kita harapkan dari peran pemerintah sekali lagi ya. Kita ya hanya sekedar bisa mengusulkan, menganjurkan ya tugas pemerintah terutama Dirjen Imigrasi ya melakukan pengawasan yang ketat, screening yang kuat. Kalau memang pemerintah saja membatasi arus pergerakan mudik Lebaran nanti ya secara tegas, kenapa orang dari luar yang sekarang dalam tanda kutip kita harus waspadai itu dibuka begitu saja? Ini kan sangat tidak masuk akal ya. Ya, jadi kita mungkin di sini lewat Zoom ini, mudah-mudahan Zoom ini sampai ya Bu Nafis ya kepada mereka yang berwenang di bagian itu ya, di bagian imigrasi ya, bagian apalagi itu ya, bea cukai penerbangan ya, jangan sampai second wave yang terjadi di India itu kemudian menyebar kemana-mana ya. Yang kita kabarnya sih, kalau saya lihat saya nggak punya datanya, minta maaf nih, saya nggak sempat update data yang terbaru. Tapi kalau saya bercermin dari data-data kematian di rumah sakit kita di Kudungga, nampaknya ada tren penurunannya, ada tren ya, meskipun belum hilang sama sekali. Tapi jangan lupa bahwa virus corona ini ternyata ada fenomena reinfeksi ya, orang yang sembuh kemudian terinfeksi kembali, itu bisa terjadi dalam skala individu ya. Ada fenomena long COVID, orang yang ketika COVID itu ternyata gejala-gejala sisa dari COVID-nya itu masih berjalan, bahkan sampai beberapa bulan. Dan ada fenomena second wave ya, gelombang datang kembali ya, gelombang kedua yang datang kembali yang menimpa satu komunitas ya. Seperti yang terjadi pada saat flu Spanyol tuh begitu juga dulu. Dulu ada satu ilustrasi ya, ini banyak sekali ilustrasi ini dikisahkan di film-film dokumenter. YouTube juga mungkin masih bisa ditemuin. Membandingkan kota Philadelphia dan kota San Luis ya. Jadi dua kota itu, ini ilustrasi terakhir ya, dua kota itu memberlakukan kebijakan yang berbeda. Orang di San Luis, wali kotanya itu menerapkan lockdown kepada warganya. Sementara di Philadelphia dibebasin semau gue. Mau melakukan perayaan, mau melakukan acara-acara publik secara massal di jalanan, silakan saja. Akhirnya sudah bisa ditebak kasus outbreak di flu itu di flu Spanyol di Philadelphia itu meledak massal, sementara di St. Louis terkontrol. Tapi begitu kota St. Louis itu melakukan relaksasi ya, membiarkan penduduknya beraktivitas dan menciptakan keramaian, maka grafiknya juga hampir menyamai kota Philadelphia. Itu second wave terjadi di kota St. Louis tersebut. Itu ada data sejarah seperti itu ya. Nah, itu untuk kasus virus flu Spanyol yang terjadi 100 tahun silam. Mungkin begitu ya Bu ya. Kita hanya sekedar menghimbau dan menganjurkan bahwa pemerintah terkait yang berhubungan dengan bidang itu melakukan keketatan dan pengawasan yang secara paripurna ya untuk mencegah arus migrasi dari luar ke dalam. Itu kali ya, Ustaz Budi ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Ade. Insya Allah terserahkan semua ya. Baik, terima kasih Dr. Ade. Mohon maaf, sebenarnya saya juga pengen lanjut ya, panjang ya, karena materinya hari ini luar biasa ya. Sampai saya tuh masih banyak yang saya ingin tahu ya tentang